Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa terjenajah di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada sore hari ini kita bersama Bapak Wakil Bupati Solok. Assalamualaikum. Akan berbincang-bincang dengan beliau seputar membentuk rumah tangga yang baik. Ditanyakan pada Bapak, Ya. di Kabupaten Solo sekarang masalah rumah tangga banyak, 2 tahun nikah dia cerai, Ya. 3 tahun nikah dia cerai. Ya. Padahal kita tahu bahwa rumah tangga itu merupakan fondasi di tengah-tengah masyarakat. Kalau rumah tangganya sudah baik, pasti masyarakatnya akan baik. Nah, apa langkah kiat membangun rumah tangga itu supaya rumah tangga menjadi utuh? Kepada Bapak kita persilakan. Terima kasih, Bu, ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu memang fakta yang kita lihat di tengah masyarakat. Banyak anak-anak kita, ponakan-ponakan kita yang tadinya menggebu-gebu membangun rumah tangga, tapi 1 tahun, 2 tahun akhirnya cerai, gagal. Ada beberapa faktor saya lihat penyebab dari kondisi ini. Ya. Yang pertama saya lihat menikah itu banyak dari anak-anak kita yang belum siap mental. Ada juga terlihat pengaruh-pengaruh daripada media televisi dan lain sebagainya. Banyak infotainment yang juga menyiarkan berita-berita tentang rumah tangga. Akhirnya secara alam bawah sadar mereka ini juga menjadi salah satu penyebab. Sehingga sering menikah itu kurang dilandasi oleh persiapan yang matang. Menikah itu seolah-olah gagal bisa nikah lagi, gagal beberapa bisa nikah lagi. Beda dulu dengan orang tua kita bahwa pernikahan itu betul-betul dilandasi oleh sebuah persiapan yang matang antar kedua keluarga. Sekali sebelum Sekali. Bahwa menikah itu sudah diakrabkan kedua keluarga, penuh dengan petata petiti, bahwa dititipkanlah si mempelai laki-laki pada keluarga wanita untuk dibina, untuk diajari, untuk diarahkan dan sebagainya. Sekarang banyak itu tinggal pepatah saja lagi. Ada dalam pidato-pidato adat, tapi itu pemanis, sering tidak dijadikan pedoman oleh mempelai yang bersangkutan. Sering juga tidak menjadi acuan, sehingga ketika terjadi sengketa, perselisihan anak-anak kita, ponakan-ponakan kita yang masih muda-muda ini, mereka tidak ada yang fasilitasinya sebagai fasilitator untuk mendamaikannya, sehingga begitu terjadi perselisihan, putuslah langsung. Cenderung kedua belah keluarga membela anak masing-masing. Membela anak masing-masing. Kalau dulu kan tidak. Kalau dulu kan saling saling membina, saling mengarahkan. Kalau ada anak laki-laki yang ribut
di rumah tangganya, disuruh pulang, disuruh berbuat baik dan sebagainya. Itu salah satu faktor. Dari ketidaksiapan mental tadi, maka yang tinggi itu adalah hura-huranya. Diperparah lagi oleh media sosial. Media sosial inilah yang ikut berkontribusi dalam membangun komunikasi ta'aruf itu, bahkan sudah kelewat batas, sehingga menikah itu sering dijadikan jalan keluar, terpaksa dinikahkan karena mereka daripada berbuat berbuat zina, ataupun kadang-kadang malah sudah telanjur sering nikahkan. Jadi fondasinya itu, fundamental itu kurang kuat. Kemudian faktor ekonomi. Dari dasar yang kurang kuat tadi, ketika bulan madu mereka sudah lewat, bertemulah persoalan keseharian, bertemulah kepribadian masing-masing, apalagi dengan ekonomi yang belum mapan, kebutuhan sangat banyak dan lain sebagainya. Itu juga ikut memicu daripada keruntuhan rumah tangga itu. Sekali Pak, apa himbauan Bapak sebagai wakil Bupati Solok terhadap generasi muda yang sudah menikah dan akan menikah, supaya rumah tangganya itu sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, satu kali seumur hidup? Himbauan Bapak? Himbauan saya kepada anak-anakku, kepada keponakan yang mau menikah, tolong betul-betul dipersiapkan bahwa hubungan kalian itu adalah dilandasi oleh rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena memperturutkan hati besar, bukan karena memperturutkan nafsu. Ini adalah akibatnya akan menularkan keturunan kita, anak dan cucu kita. Apabila ini dilandasi oleh hal yang tidak kuat, maka yang akan rusak adalah keturunan kita. Kemudian saling menghargai. Kalau sudah menikah itu laki-laki harus menghargai betul orang tua. Si perempuan juga harus menghargai betul, memuliakan orang tua yang laki-laki seperti orang tuanya sendiri. Kemudian bagi orang tua juga demikian, kalau sudah nikah tidak ada cerita lagi. Tadi anak satu, sekarang sudah dua. Kalau tadinya satu anak perempuan, sekarang sudah dua dengan laki-laki. Kalau tadinya anak laki-laki satu, sekarang sudah dua dengan perempuan. Kemudian dari segi ekonomi, mereka belum bisa dilepas. Semapan apapun tetap dibimbing, dibina oleh orang tua, didampingi. Sehingga mereka sambil mematangkan kesiapan mereka, dibimbing, didampingi oleh orang tuanya, baik dari segi persoalan ekonomi, persoalan agama, adat istiadat dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul sudah matang, nanti baru bisa dilepas utuhnya. Kemudian agama ini juga punya faktor yang sangat menentukan sekali. Apabila kita mematuhi agama, menjadi acuan ajaran-ajaran agama, maka tidak gampang kita mengambil keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang akan menghancurkan rumah tangga itu sendiri. Kemudian media sosial juga hati-hati, baik laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri. Ada namanya Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Itu banyak juga faktor penghancur rumah tangga saat ini. Ada ketika si perempuan berteman biasa, lalu laki-laki menjadi marah dan curiga, terjadi. Apalagi kalau memang ada penyelewengan, itu akan semakin memperparah. Kemudian sekarang kan sering curhat di media sosial. Kita rusak rumah tangga kita, mungkin kita galau, mungkin kita sedang tidak baik dengan suami atau istri, dibawalah ke ranah media sosial, dibikin status dan sebagainya. Itu juga pintu masuk bagi setan-setan yang membonceng kepada yang berbentuk manusia dalam rangka merusak rumah tangga. Itu memang bebannya sangat berat. Anak-anak kita yang kita sayangi, anak bujang kita, anak gadis kita saat ini memang sangat berat tantangan yang mereka hadapi dibanding dengan kita zaman dulunya. Karena itu
peran orang tua betul-betul sangat dibutuhkan. Peran ulama, peran nenek mama di dalam membina anak-anak kita ini, sehingga dengan demikian mereka selamat dalam menempuh bahtera rumah tangganya, sehingga akhirnya mereka juga akan menjadi orang tua nanti, akan menjadi pemuka masyarakat, akan menjadi tokoh yang akan juga membina, melanjutkan generasi selanjutnya. Itu harapan saya. Terima kasih Pak. Yang terakhir, sekarang kan media dakwah itu kan sudah, kalau dulu mimbar tulisan, sekarang sudah ada media elektronik melalui YouTube. Apa harapan Bapak kepada Terjun Najah sebagai YouTube dakwah yang isinya adalah ceramah-ceramah tentang keluarga, membangun keluarga, memperbaiki rumah tangga, sehingga YouTube Terjun Najah ini ke depan bisa lebih baik? Yang pertama, saya mengapresiasi kepada Terjun Najah yang telah memulai berdakwah secara modern melalui media sosial, buat channel YouTube. Ini sangat efektif sekali menjangkau anak-anak kita. Generasi kita sangat membutuhkan bimbingan. Mungkin mereka tidak berkesempatan karena kesibukan, tidak begitu banyak waktu ke surau, tidak begitu banyak waktu ke masjid. Melalui YouTube mereka bisa mengikuti pelajaran-pelajaran tentang rumah tangga. Itu harapan saya. Terjun Najah terus berkarya, membuat konten-konten yang menarik, bahasa-bahasa atau cara-cara penyampaian yang menarik, sehingga anak-anak muda itu tidak menjadi semacam diajari atau semacam mereka digiring-giring dan sebagainya, tetapi ada juga unsur hiburannya sana, sehingga dengan demikian generasi muda kita akan menjadi kebutuhannya nanti untuk mengikuti channel daripada Terjun Najah ini. Tidak enak bukan mereka nanti kalau belum mengikuti, kalau tidak menonton Terjun Najah. Mudah-mudahan Terjun Najah akan sukses dalam membina konten tentang rumah tangga ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Bupati Solok. Mudah-mudahan generasi muda yang akan nikah dan yang sudah nikah, mari kita ikuti terus, kita pelajari terus, sehingga kita menjadi rumah tangga yang mawaddah, sakinah, rumah tangga yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak, mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita semua, bermanfaat untuk generasi muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.